Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yogi Pratama. Kali ini akan memaparkan proyek geometri, yaitu membahas dua contoh soal. Di mana yang pertama yaitu adalah kedudukan jaringan dan lingkaran. Contoh soalnya adalah tentukan kedudukan garis Y sama dengan 4X min 6 terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 8X plus 6Y min 11 sama dengan 0. Langkah pertama, yaitu kita substitusikan nilai Y sama dengan 4X min 6 ke persamaan X kuadrat plus Y kuadrat min 8X plus 6Y min 11 sama dengan 0. Jika kita substitusikan persamaan garis ke dalam persamaan lingkaran, maka kita akan mendapatkan satu persamaan baru, yaitu persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ini dapat kita pecah menjadi 3 variabel untuk mencari diskriminan nanti, yaitu A sama dengan 17, B sama dengan min 32, dan C sama dengan min 11. Langkah kedua yaitu mencari diskriminan. Mencari diskriminan yaitu dengan rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC. Di sini kita memiliki B sebesar min 32. Jadi min 32 kuadrat itu 1024. 4AC. A 17 dan C min 11. 17 dikali min 11 min 187. Minus 4 dikali min 187 adalah positif 748. 1024 ditambah 748 sama dengan 1772. Untuk kesimpulan, karena nilai diskriminan lebih dari 0, maka garis Y sama dengan 4X min 6 berpotongan langsung dengan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 8X plus 6Y min 11 sama dengan 0. Dan untuk menggambarkan lingkaran, kita perlu menentukan jari-jari lingkaran. Langkah ketiga, kita mencari jari-jari lingkaran menggunakan rumus dasar, yaitu R sama dengan akar seperempat A kuadrat ditambah seperempat B kuadrat dikurang C, di mana A, B, dan C didapat dari persamaan lingkaran, dari koefisien dan konstanta yang berada di persamaan, yaitu A sama dengan min 8, B sama dengan plus 6, C sama dengan minus 11. Lanjut, kita akan memasukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus. Seperempat min 8 kuadrat plus seperempat 6 kuadrat min 11. Min 8 kuadrat menghasilkan 64, 6 kuadrat menghasilkan 36, minus dikali minus sama dengan positif plus 11. 64 dibagi 4 itu 16, 36 dibagi 4, 9, dan ditambah 11. 16 ditambah 9 ditambah 11, hasilnya adalah 36. Akar dari 36 adalah 6. Jadi, jari-jari lingkaran tersebut adalah 6. Sesudah kita mencari jari-jari lingkaran, di langkah keempat kita akan menentukan titik pusat lingkaran dengan rumus dasar, yaitu M dalam kurung min setengah A, min setengah B, di mana min setengah A dan min setengah B adalah untuk mencari titik pusat dengan sumbu X, Y. Di sini A yang kita dapatkan dari persamaan adalah min 8 dan B 6. Min setengah dikali min 8, positif 4. Min setengah dikali 6, negatif 3. Jadi, titik pusat lingkaran tersebut adalah 4, min 3. Kali ini kita akan mensketsa gambarnya. Di sini dapat dilihat bahwa lingkaran benar berjari-jari 6. Dari titik 4 ke titik 10. Dari titik 4
ke titik min 2 berjari-jari 6. Dan titik pusatnya berada di 4,-3. Untuk garis Y sama dengan 4X min 6, di sini terbukti bahwa berpotongan langsung dengan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 8X plus 6Y min 11 sama dengan 0. Lanjut untuk contoh soal kedua, yaitu kedudukan dua bola. Di sini contoh soal yaitu tentukan kedudukan dua bola. Yang pertama adalah S1, bola S1, X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat min 8X plus 6Y plus 6Z min 2 sama dengan 0. Dan persamaan bola kedua yaitu S2, X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat plus 8X min 6Y min 6Z min 2 sama dengan 0. Lalu sketsakan gambarnya. Untuk langkah pertama, kita akan menentukan titik pusat bola untuk S1. Rumus dasar untuk mencari titik pusat bola yaitu M dalam kurung min setengah A, min setengah B, min setengah C. Di mana A kita akan mendapatkannya di dalam persamaan dari koefisien dan konstantanya. Untuk A itu adalah koefisien dari X, B adalah koefisien dari Y, dan Z adalah koefisien untuk C. Dari soal kita menemukan untuk S1 bahwa A-nya min 8, B-nya 6, dan C-nya 6. Min setengah dikali min 8 adalah 4. Min setengah dikali 6, min 3. Min setengah dikali 6, min 3. Jadi titik pusat untuk bola S1 adalah 4,-3, min 3 yang merepresentasikan untuk titik 3 dimensi yaitu X, Y, Z. Langkah kedua, kita akan menentukan titik pusat bola S2. Dengan cara yang sama, kita akan memasukkan A, B, dan C. Di sini A untuk bola kedua yaitu 8, B min 6, dan C min 6. Min setengah dikali 8 adalah min 4, min setengah dikali min 6 positif 3, min setengah dikali min 6 positif 3. Jadi, titik pusat bola kedua atau M2 sama dengan min 4,3,3. Lanjut untuk langkah ketiga, kita juga harus menentukan jari-jari bola. Pertama, kita akan menentukan jari-jari bola S1. Rumus untuk menentukan jari-jari bola tidak jauh berbeda dari rumus untuk menentukan jari-jari lingkaran. Di sini untuk rumus dasar menentukan jari-jari bola adalah R sama dengan akar seperempat A kuadrat plus seperempat B kuadrat plus seperempat C kuadrat min D. Di mana seperti yang tadi, A, B, C, dan D itu diambil dari koefisien dan konstanta dari persamaan. Untuk persamaan yang pertama, kita memiliki A min 8, B-nya 6, C-nya 6, dan D min 2. Kita akan masukkan ke rumusnya. Seperempat dikali min 8 kuadrat plus seperempat 6 plus dikali 6 kuadrat plus seperempat dikali 6 kuadrat dikurang minus 2. Minus 8 kuadrat adalah 64. 6 kuadrat adalah 36. 6 kuadrat juga 36. Dan minus dikali minus adalah positif. 64 dibagi 4 menghasilkan 16. 36 dibagi 4, 9. 36 dibagi 4 lagi 9. Dan positif 2. Kita jumlahkan 16 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 2 menghasilkan 36. Jadi, jari-jari untuk bola pertama adalah 6.
Langkah keempat, kita menentukan jari-jari bola S2. Dengan cara yang sama, namun A, B, C, D yang berbeda, kita masukkan ke dalam rumus. 8 kuadrat 64, min 6 kuadrat 36, min 6 kuadrat 36, dikurang minus 2, menjadi positif. Kita jumlahkan kembali, 16 ditambah 9, ditambah 9, ditambah 2, menghasilkan 36. Akar dari 36 adalah 6. Langkah kelima, menentukan jarak kedua titik pusat. Karena kita sudah mengetahui kedua titik pusat dari bola tersebut, maka rumus untuk mencari jaraknya yaitu D kecil sama dengan akar. Di sini rumusnya X2, X1 dikurang X2 plus Y2 dikurang Y1 plus Z1 dikurang Z2. Di sini untuk X1 yaitu 4 dan X2 yaitu min 4. 4 dikurang min 4 menjadi positif 8. 3 dikurang 3 min 6. Min 3 dikurang 3 min 6. 8 kuadrat 64. Min 6 kuadrat 36. Min 6 kuadrat juga 36. Kalau kita jumlahkan, akan menghasilkan 136. Akar dari 136 adalah kurang lebih 11,66. Jadi, jarak dari S1 dan S2 itu kurang lebih 11,66. Kesimpulannya, karena D atau jarak titik pusat itu kurang dari R1 tambah R2, di mana R1 ditambah R2 itu sama dengan 12, maka dengan syarat dan ketentuan, maka kedua bola tersebut berpotongan. Langkah ke-6, kita mensketsa gambarnya. Di bagian kiri, ini adalah model 3D. Terlihat bahwa bola tersebut memiliki ukuran yang sama dan juga berpotongan. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat di gambar sebelah kanan. Mereka berpotongan di ujung sebelah sini. Dengan nilai Z, untuk menggambarkan di sumbu X dan Y, Z sama dengan 0, agar kedua lingkaran tersebut bisa digambarkan dengan ukuran yang sama. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.